Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Zinka Nila. Kami akan mengupdate informasi terbaru mengenai sebuah gudang yang menyimpan kasur terbakar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kita tanyakan langsung kepada Suryo Daryono yang sudah berada di lokasi. Selamat malam Suryo, bagaimana dengan kondisi terkini? Apakah api masih berkobar? Ya, baik, Siti dan pemirsa, saat ini saya masih berada di gudang furnitur yang berada di wilayah Tamu Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hembusan angin yang cukup kencang membuat api terus berkobar di pergudangan yang berada di lokasi saat ini. Saya mengabarkan kondisi api terus berkobar besar akibat hembusan angin yang berada di lokasi ini yang cukup membesar, menjadi petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api yang lebih cepat. Kondisi saat ini kobaran api belum dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi. Pemadam mengerahkan sedikitnya 20 petugas untuk memadamkan api di gudang furnitur yang berada saat ini saya mengabarkan. Begitu kondisinya. Baik. Kendaraan yang berdekatan, sekitar 4 unit kendaraan ikut terbakar di pergudangan ini. Begitu sih. Suryo, bagaimana kronologis kebakaran ini terjadi? Apakah Anda bisa menjelaskan kepada kami? Ya, kondisi dilaporkan sekitar pukul 20.00 terjadi di pergudangan ini. Belum dapat diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi saat ini, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Penyebabnya belum dapat kami sampaikan. Kebakaran yang terjadi yang melibatkan 3 gedung ludes terbakar yang belum dapat dipadamkan oleh petugas damkar Kabupaten Bekasi. Begitu. Baik, Suryo, siapa yang pertama kali mengetahui soal kebakaran ini? Apakah memang ada petugas yang menjaga di lokasi pada saat itu? Yang dapat kami sampaikan, awal mula ada security di pergudangan ini mengetahui ada sumber api dari belakang gudang, namun belum dapat diketahui api itu berasal dari aliran listrik atau lainnya, begitu. Makanya saat ini petugas terus masih melakukan pemadaman di lokasi pergudangan yang berada di Tamu Selatan, gitu. Baik, Suryo, menurut pantauan Anda di lokasi, apakah api ini mulai merembet ke arah permukiman warga? Kita lihat di lokasi petugas yang berupaya melakukan pemadaman berhasil menjinakkan dari permukiman warga yang berdekatan di lokasi gudang ini. Tepatnya di sebelah kanan saya, permukiman warga sudah dapat dijinakkan petugas. Dilakukan pendinginan terlebih dahulu sebelum api menyambar ke permukiman warga. Di kondisi saat ini petugas terus melakukan pemadaman. Kondisi gedung saat ini sudah runtuh dari bangunannya, yang api masih berkobar di pergudangan yang berada di wilayah Tamu Selatan, gitu. Baik, Suryo, apakah terlihat ada kepanikan dari warga sekitar? Ya, dapat kami sampaikan, saat api membesar dan membuat kepanikan yang berada di samping gudang ini, sejumlah warga berhamburan dan menyelamatkan barang-barang, mencegah kobar api menyambar ke permukiman warga. Kepanikan juga terlihat saat kami berada di lokasi kejadian.
rumah-rumah warga dan warga sempat berhamburan dan menyelamatkan barang-barang yang bisa dievakuasi sementara sebelum api menyambar. Dan saat ini juga petugas terus melakukan pendinginan untuk rumah yang berada di berdekatan dengan gudang itu sih. Baik, Suryo, ada berapa gedung yang terbakar? Apakah hanya satu gedung gudang mebel atau ada gedung-gedung lainnya? Ya, kita ketahui ini yang sudah roboh 2 gedung sudah ambruk dan gedung lainnya masih berdiri dan kondisinya saat ini masih dilakukan pendinginan oleh petugas kebakaran. Yang saat ini di depan layar ini 2 gedung ini sudah ambruk nih kondisinya dan petugas juga terus melakukan pemadaman gitu sih. Baik, Suryo, apakah Anda bisa menjelaskan kembali ada berapa anggota petugas damkar yang dikerahkan dan ada berapa mobil damkar yang saat ini sedang berada di sana? Suryo? Ya, pemirsa, sepertinya Pemda Kabupaten Bekasi dan 3 unit dari kawasan FJIP maupun dari Kota Bekasi untuk membantu memadamkan gudang yang saat ini masih berkobar begitu sih. Baik, Suryo, apakah diinformasikan kemana jelasnya warga yang rumahnya dekat dengan lokasi kebakaran ini mengevakuasikan dirinya? Apakah ada tempat evakuasi khusus? Ya, kita lihat tadi evakuasi warga yang berhamburan untuk menyelamatkan barang-barangnya, melakukan evakuasi secara mandiri di jalan yang berdekatan dari lokasi kebakaran untuk mengamankan barang-barang yang berada di rumah warga begitu. Saat ini kondisi api mulai berangsur mengecil jika dibandingkan saat pemadam belum sampai di lokasi kejadian. Saat ini kondisi api ini terlihat mulai. Baik, Suryo, apakah dari pihak pemilik gudang sendiri sudah hadir atau mungkin karyawan yang bekerja di gudang tersebut? Ada beberapa karyawan yang berjaga di sini ikut membantu petugas pemadam untuk memadamkan api dan mengeluarkan barang-barang yang bisa diselamatkan dari gedung yang terbakar ini gitu sih. Baik, Suryo, apakah Anda bisa menjelaskan kepada kami gudang ini ada apa saja isinya? Apakah hanya ada kasur atau ada furnitur-furnitur lainnya? Ya, yang data kami peroleh ini gudang kasur saja yang berada di gudang saat ini terbakar, namun belum dapat kita tahu pasti nih selain gudang kasur, gudang apa saja yang ikut terbakar gitu. Baik, Suryo, selain petugas pemadam kebakaran, apakah ada dari pihak kepolisian atau instansi-instansi terkait yang mungkin sudah berada di lokasi? Ya, petugas kepolisian maupun TNI yang berada di lokasi ini melakukan penjagaan di wilayah dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran gudang yang saat ini masih belum dapat dipadamkan begitu, Ji. Baik, Suryo Daryono, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati. Selamat malam. Ya, pemirsa, sebuah gudang yang menyimpan kasur terbakar di daerah Mekarsari Tambun Bishab, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 19.51 waktu Indonesia Barat, di mana sampai saat ini kondisi api masih berkobar dan setidaknya sudah ada 13 mobil pemadam kebakaran yang telah dikerahkan untuk menjinakkan api.
Kami akan mengupdate informasi lainnya. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Zinka Nila.